أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini jelang siang ini saya bisa torik-torik istilahnya. Bisa jalan-jalan di lereng Bromo, di Tosari, juga tadi Puspo, dan hawanya cukup sejuk. Bahkan siang hari pun, ini kira-kira jam 11 itu tidak tampak matahari. Ya seperti inilah kira-kira. Makanya guru saya, sahabat saya ini pakai jas terus karena sering kedinginan. Tapi sayang anaknya belum banyak. Nah, kali ini spesial sekali. Saya berbincang dan akan mengorek keterangan seluk-beluk dan suka duka beliau berdakwah di lereng Bromo, yang tentu ada tantangan-tantangan tersendiri yang tidak saya alami di Bontang, yang tentunya ya harus banyak pengalaman, ilmu yang harus saya timba, yang mungkin bisa saya ceritakan nanti, bisa saya sharing dan juga saya sampaikan di tempat saya, tentunya di Bontang, Kalimantan Timur. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Ustaz apa Yai? Sembarang ya. Gus ya, boleh. Gus Buster. Gus Buster. Ini kenalin dulu dong namanya Ustaz. Nama saya Ahmad Soleh, asli Kota Madia Pasuruan, Jawa Timur. Oh, aslinya Asli kota Kota mana? Madia Pasuruan, Naik ke gunung. Mungkin Kepanasan di kota, nyari yang dingin-dingin gitu. tentu seperti itu, dan itu juga takdir dari seorang guru yang sangat kami banggakan, sangat kami cintai, almarhum Romo Kiai Haji Al-Haj Muhammad Subadar. Allah yarhamu yaghfir. Amin Allah. Amin. Kira Ustaz, Yai di Tosari ini mulai tahun berapa? Seperti ini cerita awal daripada perjalanan saya dari pondok. Waktu mau lulus, mau ditugaskan, saya itu sebenarnya sudah direkomendasikan oleh Pondok Al-Mukarram Kiai Haji Imron Mutamakin sebagai pengurus Ustadz Tugasan. Itu saya direkomendasikan ke Denpasar, Bali seperti itu. Sudah ditandatangani, tinggal tunggu berangkatnya saja. Tetapi tatkala Romo Yai Muhammad Subadar itu mewanti-wanti atau menginstruksikan langsung kepada Yai Imron, saya disuruh pindah ke Tengger. Jadi Tosari itu adalah Tengger ya, ada Tengger, kemudian akhirnya saya harus ke Tengger, yaitu ke Tosari itu. Di ketinggian 1700, waktu itu saya subhanallah tidak mampu untuk menahan dinginnya. Karena saya selama mulai kecil ada di daerah panas, kemudian saya pertama kali masuk ke Tosari, ketinggian 1700 meter di atas permukaan air, saya tidak betah. Jadi saya dikirim ke kotanya, bukan di pelosoknya. apalagi masih bujang. Masih Yai. bujang. Oh, masih bujang. Belum punya penghangat tentunya. Belum punya penghangat. Dan subhanallah dapat satu minggu, karena saya tidak mampu lagi untuk menahan dingin itu, saya ke Romo Yai Muhammad Subadar waktu itu. Allah yarham. Minta izin untuk pindah ke tempat yang lebih hangat lagi, yaitu di Dusun Junggo, Desa Baletono, masih Kecamatan Tosari. Masih Kecamatan Tosari. Awal tahun 2001. 2001. Awal tahun 2001. Berarti lulus dari pondok langsung. Langsung tugas ke sini. Awal 2001 saya tugas di sini. Bertemu dengan berbagai macam orang-orang yang beda, punya budaya beda, budayanya sangat jauh dengan kebiasaan adat istiadatnya. kebiasaannya. Karena
di Kecamatan Tosari ini mayoritas Hindu. Mayoritas Hindu. Hindu di sini masih memegang kekuasaan ya, maksudnya 70% Hindu, 65% Hindu, 20 sampai 30% itu Muslim. Selain itu 5% itu Kristiani. Ada Kristennya. Iya. Sehingga itu perjalanan kami di sini. Jadi jenengan itu ke sini sebetulnya menjemput jodoh apa karena patuh ditugaskan oleh kiai sih sebetulnya? Saya juga heran ya. Kenapa ada perintah seperti ini, dan ini pun juga beda katanya ya, Romo Yai itu beda. Saya nggak biasa seperti ini. Kecuali tugas-tugasan sunnah ya. Yang tatawuan ya. Tatawu ya. Itu baru ada rekomendasi atau perintah seperti ini. Tapi ini saya tugas wajib. Dan waktu itu saya mau ngaturi atau mengundang Romo Yai untuk mengisi Maulid Nabi di tempat tugasan saya yang sudah direkomendasikan tadi, yaitu Nyunggo itu tadi. Ternyata Romo Yai tidak bisa, dan Romo Yai waktu itu menyampaikan bahwa saya tugas wajibnya bukan setahun, tetapi 5 tahun. 5 tahun, itu. Mas. Tugas wajibnya 5 tahun. Itu bagian daripada kasih sayang kiai atau disetrap ya sebetulnya? Saya mungkin disetrap karena saya di antara teman santri yang paling banyak melanggarnya. Ya. Jadi saya disetrap 5 tahun tugas wajib. Akhirnya saya bilang, saya nggak kerasan Yai. Saya nggak kerasan, terus terang. Kalau saya nanti dapat 1 tahun, itu pun sudah alhamdulillah. Ini membetah-betahkan bahasanya ya. Karena biasa di kota, Ustaz. Karena biasa di kota. Biasa di kota, lalu kemudian ditaruh di pelosok. Subhanallah. Dan juga dengan kultur, budaya dan macam-macam yang berbeda. Ya, terlebih mungkin signifikan agama tadi, Ustaz, ya. Nah, suka dukanya dakwah di sini. Tentunya sampean memegang peranan penting dan besar untuk ya meskipun tidak bisa disebut Islamisasi, tapi pelan tapi pasti umat yang mayoritas belum memeluk agama Allah, belum bertauhid ini diarahkan ke sana. Suka dukanya nopo? Gini, setelah saya mengundang beliau dan beliau tidak bisa, beliau langsung bilang seperti ini kepada saya. Kawan Mariono kerasan, nggak lama kamu akan betah di sana. Itu saya masih dakwah di 1 dusun, belum 1 Tosari. Oh, belum sekecamatan. Belum sekecamatan. Tetapi saya mulai menjajaki tempat-tempat yang minoritas Islamnya. Hanya menjajaki, hanya bermain saja. Sekedar berbincang. Sekedar ngobrol. Saya itu kepingin ketemu sama ya masyarakat pada umumnya. Dan akhirnya beliau bilang seperti itu. Subhanallah. Saya yakin beliau adalah orang yang istimewa, doanya istijabah. Tadi itu berarti sebenarnya bukan hanya sekedar ungkapan ya. Bukan ungkapan. Tapi doa itu, subhanallah. Selain doa, mungkin beliau kasyaf ya. Allah Akbar. Allah yang Enggak nunggu lama. Hanya beberapa hari saya langsung ditemukan jodoh. Oh. Dalam hitungan beberapa hari. Tahun keberapa ketemu jodoh? Waktu tugas wajib di dalam yaitu dapat 5 bulan. Jadi dalam waktu 5 bulan saya mengundang beliau. Dalam waktu 5 bulan itu juga saya langsung ketemu jodoh. Dan peraturan pondok di waktu tugas wajib tidak boleh nikah. Tidak boleh nikah. Pilih salah satu. Nikah boleh, tapi kamu tidak lulus. Pilih lulus, kamu tidak boleh nikah ya. Padahal sudah kademen ya. Padahal sudah ini sudah jodoh, dan akhirnya terpaksa saya harus sowan kepada beliau. Subhanallah, saya diperbolehkan dan diridhoi. Diberi rukhsah. Diberi rukhsah. Alhamdulillah. Hanya kamu, yang lain tidak boleh. Hanya jalur khusus berarti. Jalur khusus. Padahal saya aja nikah setelah 7 tahun tugasan. Dan akhirnya setelah saya menikah, bukan hanya barokahnya menikah, bukan hanya barokahnya didoakan itu tadi, barokah ini menyeluruh, sehingga setelah saya menikah baru saya itu diterima.
bukan hanya di tempat saya, desa satu. Alhamdulillah. Sebelum 1 tahun saya diterima di halayak umum dengan metodenya ya guru tadi. Jadi istilahnya menikah itulah menjadi pintu masuk untuk dakwah ke masyarakat yang lebih luas. Benar. Alhamdulillah. Metode kami adalah tidak membedakan ini Islam, ini Hindu, tidak. Welcome, semuanya kami terima. Berarti konsep rahmatan lil Konsep alamin rahmatan lil alamin. betul-betul diterapkan. Ya. Ya. Alhamdulillah. Dan kita tidak Maksa. bukan memaksa, jangankan memaksa, kita menyinggung agama pun Tidak. tidak pernah. Dan akhirnya perjalanan itu sampai menyeluruh ke kecamatan. Bahkan waktu itu ada beliau Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, Atau dakwah di Kecamatan Tosari. Akhirnya saya dibaiat oleh beliau tahun kedua setelah saya menikah. Di tahun kedua saya dibaiat oleh beliau. Satu, selain saya diangkat menjadi santrinya, saya langsung pada suatu ketika acara sekecamatan Tosari. Waktu itu beliau yang punya gawe dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan juga Pak Camat, kepala desa seperti itu yang muslim di satu desa, di masjid Podokoyo, desa Podokoyo waktu itu. Beliau waktunya mau itu, tetapi bukan beliau langsung berdiri untuk mengisi acara yang dihadiri oleh satu kecamatan tadi. Tapi saya datangnya terlambat, saya di ujung, hampir di luar masjid gitu. Tapi beliau tahu kalau saya itu datang. Saya belum pernah bersalaman dengan beliau. Sama beliau. Saya waktu itu belum pernah bersalaman dengan beliau. Dan akhirnya beliau melihat saya, tetapi beliau hanya isyarat saja, tanya kepada salah satu ustadz yang ada di samping beliau, namanya Ustadz Basori waktu itu. Nah, waktu beliau mau ceramah, nama saya dipanggil, mau idatul hasanah awalan ila Ustadz Soleh dari Junggo, Minjunggo, itu bahasa Arab beliaunya. Minjunggo, tempat dusun saya itu, istri saya itu di Junggo. Dan akhirnya saya bingung, masa saya paham dengan panggilan itu, saya paham. Ustadz tidak ada satu-satunya, hanya Ustadz Soleh ini satu ini. Akhirnya saya bingung, iya Ustadz Soleh. Iya, saya kan melihat seperti itu. Iya, antum Ustadz Soleh. Bingung, nggak ada lagi. Iya ente. Akhirnya saya berdiri, suruh maju. Dan saya maju. Saya mulai sekarang Ustadz Soleh harus mau idatul hasanah untuk umat juga, untuk semuanya. Nambah semangat baru itu ya. Dari itu saya merasa dibaiat gitu. Saya merasa dibaiat dan saya subhanallah nggak gemeter gitu. Saya menyampaikan pelan-pelan. Alhamdulillah akhirnya beliau meneruskan apa yang saya sampaikan tadi. Ini bentuk daripada ternyata apa yang saya sampaikan tadi beliau juga mendukung dengan program saya ya. Liutamima makarim wama innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Ini hadis yang saya ingat terus sampai sekarang, bahwa ini hadis yang akhirnya menjadi materi daripada Habib Taufik. Seperti itu. Rasa bahagia seperti apa ketika jenengan didatangin orang atau ketika jenengan datangin orang untuk bersyahadat di depan jenengan? Rasanya kayak apa? Ceritakan. Subhanallah, saya ya enggak pernah berpikir kalau saya tadi bisa mengikrar seorang orang Yahudi, kemudian orang Hindu yang masuk Islam ini. Karena itu menurut saya Allah yang menggerakkan mereka. Saya tidak pernah mengajak mereka. Jadi dakwah kami tidak pernah mengajak mereka. Prinsip kami, prinsip saya yang direkomendasikan oleh Romo Yai Muhammad Subadar itu, kau tidak perlu mengajak orang agama lain untuk
mengikuti agamamu, tetapi bagaimana kamu bisa membentengi agamamu sendiri dan kamu bisa mengayomi agama-agama Islam, orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Seperti itu ya Muhammad Sukidar. Program utamanya sebetulnya menjaga, merawat dan membina yang sudah muslim ya, bukan itu. mengajak yang Bukan mengajak. Tapi faktanya ada. Tapi faktanya karena mereka merasa nyaman. Oh ternyata orang Islam ini tidak ada istilahnya itu seperti yang diberitakan di media, teroris ini dan itu. Ekstrim, radikal gitu. Masya Allah. Jadi seperti itu mereka ke rumah, kami diundang ke rumah mereka, padahal orang tuanya atau istrinya atau suaminya kadang seperti itu masih Hindu, tapi karena istri ini kepingin masuk Islam, ya kita wajib langsung seketika itu langsung kita tidak menunggu. Sebenarnya kan di KUA itu sudah disiapkan ya, seperti itu, piagam berkas itu sudah disiapkan, tapi untuk masalah ini kami menomorduakan yang formalitas lah. Formalitas, kami mengedepankan yang syar'i. Nah, kalau ingat berapa sudah yang jenengan bimbing untuk bersyahadat? Kalau itu angka kasar lah, kurang lebih. Ya di atas 10 lah. Alhamdulillah. Di atas 10 dan 10 kakak apa 10 orang? 10 orang. 10 orang. 10 orang itu bukan di daerah saya malah. Maksudnya bukan di daerah di tempat saya Junggo. berdakwah, bukan di Junggo. Karena di Junggo mayoritas muslim. Sudah muslim. Ya, sudah muslim semuanya. Dan saya karena pengenalan saya lewat cara-cara rahmatan lil alamin tadi, nggak harus menunggu kami diundang untuk ceramah, kami berdakwah, bukan. Istilahnya jemput bola. Jemput bola. Mengandalkan kekuatan silaturahim berarti. Silaturahim. Kami tatkala orang Tengger, orang Tosari itu siapapun kalau lewat di depan rumahnya, monggo pinara istilahnya. Silakan mampir. Ya, silakan mampir. Kalau kita waktu itu feeling ya, feeling oh orang ini baik, kita langsung masuk. Insya Allah itu yang menjadi bahan kita untuk mengajar. Tantangannya ya di sini karena latar belakang keilmuan berbeda, latar belakang mayoritas agama berbeda, dan kulturnya juga berbeda. Tantangannya Pak, jenengan kan tentu harus beradaptasi dari berbagai macam sisi. Tantangannya sebenarnya adalah masalah daerah mana yang kita masuki. Karena ada daerah atau desa yang mayoritas, contoh seperti halnya di Wonogiri. Di Wonogiri, desa Wonogiri itu 800 sekian, 850 kakak, yang muslim cuma 8 sampai 10 kakak. Nah, tatkala kita masuk ke sana, ya bukan hanya persiapan batin ya. Zahir pun kita akan dapat hujanan lemparan batu. Bukan hanya baginda Nabi yang masuk ke Taif dihajar sama orang-orang merasakan sensasi dakwahnya Nabi ya. Iya. Nah, memang kita dilempari batu di sana karena pernah. Bahkan waktu itu maaf ada Habib Taufik, kita langsung mencoba untuk membuat acara gitu. Beliau Habib Taufik datang. Sebelum Habib Taufik datang itu kita sudah punya program. Saya pribadi itu punya program, ada orang yang budiman, istilahnya itu orang yang punya uang, dermawan, kepingin membelikan lahan di sana, sebidang tanah untuk calon kapanpun waktunya, calon untuk tempat ibadah, bakal masjid. Dan waktu saya transaksi, waktu itu transaksi dengan orang yang punya, waktu itu langsung sekampung kumpul di depan rumahnya orang yang punya tanah itu tadi. Dalam tanda demo. Dalam tanda kutip saya mau dihajar. Benar. Mereka itu sudah polling fisik ya sudah. Ayo kumpul sini semuanya. Saya juga nggak merasa bahwa ini adalah tantangan berat menurut saya. Tapi ternyata mereka itu kayaknya mau bayar. Ya kayak Kanjeng Nabi dulu lah ya. Ya seperti itu. Saya akhirnya si yang punya rumah ini merasa takut. Akhirnya saya keluar untuk mendamaikan itu.
saya juga orang Tosari, saya bilang gitu. Saya juga saudaranya jenengan, seperti itu. Akhirnya mereka bubar sendiri. Sendiri. Bayar. Artinya orang kasar yang emosi itu bagaimanapun caranya mesti kalah dengan kesantunan. Kesantunan. Bayar. Benar. Itu kalau dilawan dengan emosi juga selesai ya. Selesai. Boleh jadi ngirup udara enggak sampai hari ini? Nggak bisa. Enggak ketemu saya. Iya, karena mereka juga bawa senjata waktu itu. Pak, ngeri. Mudah-mudahan dakwahnya lancar. Amin, amin. Terima kasih ilmu dan pengalamannya yang sudah di-sharing pada saya dari Cafe Ono Kopi. Ono Kopi di Tosari ya. Tosari, mudah-mudahan berkah dan manfaat dan menjadi semangat baru bagi saya dan bagi kita semua yang fokus dalam dakwah Islam. Terima kasih Yai atas waktunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.